Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Ya adik-adik, kita menyanyikan lagu bersyukur selalu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah dan tumbuhkanlah pada kami iman kepercayaan yang benar dan buah-buah iman berlipat ganda setiap hari, sehingga kami semakin dikuatkan. Berikanlah kepada kami kasih yang tulus untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami manusia. Berikanlah kepada kami pengharapan yang hidup, sehingga kami dengan penuh sukacita mengerjakan hal-hal yang sesuai
sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang berada di rumah, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan dari titah yang pertama sampai titah yang kelima. Demikian Taurat Tuhan. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu. Titah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum Tauratnya. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Shalom adik-adik. Shalom Mbak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekolah minggu. Yes, I am. Abang undang adik-adik semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Happy Ya, Happy Ye. Abang pengen adik-adik pujilah nama Tuhan dengan alat musik. Pasti adik-adik udah pada tahu kan lagunya. Oke, kita menyanyikan lagu Pujilah Nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan Dia. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.
Siapkan persembahannya, alat persembahannya di sebelah kanan. Sudah? Kita doakan persembahannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita nyanyikan lagu Berilah yang terbaik. Siapkan Alkitabnya, buku tulisnya, alat tulisnya. Siapkan hatinya. Kita menyanyikan lagu firman Tuhan kedua. Firman Tuhan Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik masih semangat untuk dengerin firman Tuhan untuk sekolah minggu dari rumah. Nah, sekarang kakak mau cerita, kakak punya sebuah cerita tentang dua orang kakak beradik yang namanya Maria dan Marta. Siapa? Maria dan Marta. Siapa yang namanya Maria dan Marta? Ada? Yuk, kakak mau cerita tentang dua nama ini, kakak beradik ini. Nah, Maria dan Marta adalah kakak beradik yang tinggal di daerah yang namanya Betania. Daerah apa? Betania. Ya, Maria dan Marta tinggal di sebuah daerah yang namanya Betania.
Nah, pada saat itu Tuhan Yesus lagi berjalan-jalan, bukan lagi jalan-jalan mau wisata ya, bukan, tapi lagi memberitakan Injil. Dia lagi jalan-jalan dari kota ke daerah, kota lain, dari daerah ke daerah lain untuk memberitakan Injil. Nah, sampai dia di Betania, dia mengunjungi atau dia datang ke rumah dua orang kakak beradik ini yang namanya Maria dan Marta. Maria dan Marta udah mendengar tentang Tuhan Yesus, sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu adalah tamu yang sangat istimewa, maka mereka sangat bersemangat menyambut Tuhan Yesus di rumahnya. Nah, pada saat Tuhan Yesus datang ke rumahnya, mereka pasti seneng dong. Coba kakak mau tanya deh adik-adik kalau ada tamu yang datang ke rumah, kira-kira kalau tamunya itu tamu istimewa, adik-adik seneng nggak? Kalau tamunya itu selalu baik sama adik-adik kira-kira seneng nggak? Atau misalnya nih ya, kalau Pak Presiden, kalau Pak Presiden datang ke rumah adik-adik, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Kakak yakin nih, pasti sebagian besar pasti beberes rumah, sampai rumahnya bersih, rapi, supaya pada saat tamu istimewanya itu datang, dia seneng lihatnya, wah rumahnya bagus ya, wah rumahnya rapi ya gitu kan. Atau ada juga yang siapin makanan-makanan enak untuk menyambut tamunya gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh kakak beradik ini juga gitu, mereka mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, supaya Tuhan senang ada di rumahnya, tinggal di rumahnya. Tapi ternyata yang mempersiapkan semuanya itu hanya satu, yaitu Marta sibuk mempersiapkan atau sibuk melayani Tuhan dengan beresin rumah, nyiapin makanan, dan lain sebagainya. Sibuk. Sementara Maria, dia hanya duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, sampai suatu ketika, karena Martanya terlalu sibuk, terus Marianya santai aja duduk. Terus Martanya bilang gini ke Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, kata Marta ke Tuhan gitu. Maksudnya adalah supaya Tuhan suruh Maria ikutan bantuin Marta untuk beres-beresin, untuk melayani Tuhan Yesus, mungkin untuk siapin makanan, siapin minuman, dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi, kakak lupa. Ini dia nih gambarnya nih. Nah, lihat deh. Jadi, ketika Tuhan Yesus datang, Maria hanya duduk saja. Maria hanya duduk di kaki Tuhan Yesus. Dia mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan Yesus, karena Maria tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang membawa kabar keselamatan. Nah, Marta juga tahu. Nah, karena Marta tahu Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang membawa kabar keselamatan, maka Marta juga bersemangat untuk melayani Tuhan Yesus. Tapi mereka berdua mengambil bagian yang berbeda. Marta memilih untuk melayani Tuhan dengan makanan, minuman, mempersiapkan tempat supaya Tuhan Yesus nyaman. Tetapi kalau Maria mengambil tempat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena Martanya sebel sama Maria yang duduk aja sementara dia sibuk, maka dia bilang, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Kata dia gitu. Suruhlah dia membantu aku. Kata Marta ke Tuhan gitu, suruhlah dia membantu aku. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang gini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria, kata Tuhan Yesus, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kata Tuhan gitu. Apa? Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kok Tuhan bilang begitu ya adik-adik? Iya, Tuhan bilang begitu karena bagi Tuhan semua hal yang
makanan, minuman, semuanya itu bisa diambil kapan aja, bisa hilang kapan aja. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita memilih untuk dekat sama Tuhan, itu tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil daripadanya. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adanya di dalam hati manusia. Ada pencuri nggak bisa ambil itu, karena semuanya ada dalam hati manusia. Nah, adik-adik, bersyukurlah dan bersukacitalah karena sejak anak-anak, sejak kalian masih kecil, orang tua kalian membimbing kalian untuk datang ke sekolah minggu, untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk berdoa sama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersyukurlah adik-adik telah mengambil bagian seperti seorang Maria. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan kalian atau adik-adik telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan bisa diambil dari adik-adik sampai nanti adik-adik dewasa nanti. Jadi adik-adik, bukan berarti Marta bukan tidak dikasih Tuhan ya, bukan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita suka atau kita lebih suka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jangan lupa kayak gitu. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus lebih suka sama anak-anak yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, atau duduk diam, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, karena itu adalah bagian yang tidak akan bisa diambil. Nah, kakak mengucap syukur bahwa adik-adik sekolah minggu, adik-adik dari kelas kecil sampai kelas besar, semuanya sudah ambil bagian yang terbaik. Salah satu yang kakak bersyukur banget adalah karena di saat-saat ini pun adik-adik masih rajin untuk sekolah minggu, walaupun kita hanya ibadah dari rumah aja. Kakak bersyukur, ingat baik-baik bahwa kita sudah mengambil bagian yang terbaik dan Tuhan akan terus memberkati adik-adik. Jadi tetap semangat ya adik-adik, dan jangan lupa berdoa supaya corona ini segera berlalu, nanti kita bisa ibadah lagi bersama-sama di sekolah minggu. Ya, tetap semangat ya adik-adik. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Tolong kami Bapa untuk kami boleh mengambil bagian yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, yang tidak akan diambil oleh siapapun, yaitu ketika kami boleh memilih untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan Roh Kudus yang membantu kami, yang menolong kami untuk melakukan firman Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk selalu kuat, tolong kami untuk selalu bersemangat untuk menjalani hari-hari kami di tengah-tengah masa pandemi corona ini. Kami percaya Bapa, Engkau sumber kekuatan kami, sumber kesehatan kami, dan sumber sukacita kami, karena kami hanya berharap kepada Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami Bapa supaya kami boleh kembali beribadah lagi di sekolah minggu dengan sukacita dan damai sejahtera bersama dengan guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, dan teman-teman kami yang lainnya. Terima kasih Bapa di surga, berkati orang tua kami yang masih harus mencari nafkah, yang masih harus bekerja. Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik. Oke, balik lagi sama Kak Tania di ibadah sekolah minggu online hari ini. Ya betul banget, hari ini kita masih ibadah sekolah minggu online ya adik-adik. Tapi walaupun seperti ini, kakak harap tidak mengurangi sukacita adik-adik dan semangatnya adik-adik untuk ikut ibadah sekolah minggu online dan untuk mendengarkan sedikit firman Tuhan yang akan kakak bawakan hari ini. Ya, oke, adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya dan juga peralatannya adik-adik, catatannya adik-adik, semua yang adik-adik butuhkan. Tapi yang paling penting siapkan telinganya, siapkan hatinya, dan siapkan pikirannya adik-adik supaya fokus sama firman Tuhan. Ya, oke.
Hari ini kakak mau bawain cerita salah seorang nabinya Tuhan yang bernama Nabi Elia, dan salah seorang raja di negeri Israel yang waktu itu dipimpin oleh Raja Ahab. Ya, ada yang pernah dengar ceritanya? Boleh tunjuk tangan. Yang belum pernah dengar ceritanya, kakak ceritain supaya adik-adik tahu. Dan yang sudah pernah dengar ceritanya, kakak ceritain lagi supaya adik-adik bisa ingat. Oke. Jadi, Raja Israel, maksudnya bangsa Israel dulu dipimpin oleh raja yang berganti-gantian. Jadi salah seorang rajanya udah tidak sanggup lagi memimpin ini, maka akan digantikan oleh seorang raja yang lain. Nah itu ya, seperti itu. Nah kali ini waktu itu zamannya Raja Ahab yang memerintah, namanya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab terkenal oleh banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan di Alkitab dikatakan, oh ya, kakak lupa, kalau adik-adik mau baca kisahnya, adik-adik bisa buka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 sampai pasal yang ke-18, 2 pasal adik-adik baca. Nah kali ini kakak mau rangkumin aja ceritanya. Balik lagi, jadi di Alkitab dikatakan bahwa Raja Ahab ini adalah raja yang terkenal dengan tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak boleh ditiru. Ya, bahkan di Alkitab dikatakan bahwa kejahatannya ini melebihi kejahatan raja terdahulu bangsa Israel. Bahkan raja-raja yang terdahulu itu istilahnya udah jahat banget. Nah, si Raja Ahab ini ada lagi, lebih jahat lagi daripada mereka. Saking jahatnya, bahkan Tuhan marah atas Raja Ahab dan bangsa Israel karena banyak yang mengikuti raja tersebut, melakukan hal yang tidak baik itu. Nah, salah satunya yang paling membuat Tuhan marah adalah bangsa Israel dan Raja Ahab menyembah Nabi Baal. Bukan Nabi Baal, menyembah patung Baal. Yang mereka sembah adalah bukan Tuhan tapi Baal. Tahu ya? Kalau misalnya kita menyembah Allah lain selain Tuhan Allah kita, maka disebut menyembah berhala. Seperti di hukum Taurat keberapa? Yang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Udah jelas banget itu melanggar ketetapannya firman Tuhan. Nah, karena Tuhan marah, maka Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk menemui Raja Ahab dan mengatakan kepada Raja Ahab bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan selama 3 tahun lamanya. Kira-kira ya kalau 3 tahun lamanya itu seperti apa ya? Di Indonesia aja kalau misalnya 1 bulan gak hujan rasanya kering banget ya. Karena di Indonesia sebenarnya kalau misalnya lagi siang hari panas banget. Gimana kalau nggak hujan? Kemarau terus, makin gersang, terus tumbuh-tumbuhan nggak ada yang tumbuh, semuanya pada mati karena tidak ada air. Ya, karena salah satu penunjang kebutuhan hidup makhluk hidup yang lainnya adalah air. Kalau tidak ada air hujan, bagaimana bisa hidup? Ya, waktu itu Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan selama 3 tahun lamanya kepada bangsa Israel. Lalu terjadilah hal seperti itu. Nah, karena Tuhan tahu nih pasti Raja Ahab marah nih sama si Nabi Elia, karena Nabi Elia yang Tuhan suruh ya untuk menyampaikan hal tersebut. Maka waktu itu Tuhan menyembunyikan Nabi Elia di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sebelah timur sungai Yordan ada sungai Kerit namanya. Nah, disitulah Tuhan menyembunyikan Nabi Elia supaya Raja Ahab tidak bisa menemukan Nabi Elia. Nah, udah 3 tahun lamanya Tuhan tidak menurunkan hujan. Nah,
kalau misalnya Tuhan tidak menurunkan hujan di bangsa Israel, di seluruh bangsa Israel, otomatis di sungai Kerit yang ada di sebelah timur sungai Yordan itu juga mengalami itu dong, hal serupa, tidak turun hujan. Tapi Tuhan tetap memelihara hidupnya Nabi Elia. Tuhan setiap hari mengirim burung gagak untuk sebagai makanannya Nabi Elia. Seperti itu. Jadi Tuhan tetap memelihara Nabi Elia. Jadi udah 3 tahun nih tidak turun hujan. Tahu apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Mengalami kekeringan. Tuh, kekeringan otomatis semua ladang-ladang, semua perkebunan, peternakan, dan semua tanah-tanah di bangsa Israel itu mengalami kekeringan, kelaparan di mana-mana, gersang. Akibatnya banyak rakyat yang mati. Bangsa Israel banyak yang mati karena mengalami kelaparan dan kekeringan. Dan setelah 3 tahun tersebut, akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk menemui si Raja Ahab. Tuhan nyuruh Nabi Elia untuk menemui Raja Ahab. Nah, setelah Nabi Elia menemui Raja Ahab justru bilang seperti ini. Ini perintahnya Tuhan untuk disampaikan kepada Raja Ahab. Nabi Elia memerintahkan kepada Raja Ahab bahwa dia menyuruh Raja Ahab untuk membawa 450 Nabi Baal ke Gunung Karmel untuk suatu pertandingan. Gunung Karmel, ya. Jadi mereka udah menyembah patung Baal, nabinya pun ada banyak, ada ratusan. Sampai di sini dibilang 450 nabi Baal. Sambil membawa 2 ekor lembu. Jadi ceritanya di sini Nabi Elia akan membuktikan bahwa patung yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang hidup tetap, melainkan Allah yang Nabi Elia sembahlah Allah yang hidup. Akhirnya Raja Ahab menuruti mereka ke Gunung Karmel. Mereka membawa 2 ekor lembu dengan seluruh nabi Baal yang dipunyai Raja Ahab. Ketika nyampe, si Nabi Elia ini menyuruh nabi-nabi Baal itu, yang ada 450 nabi Baal itu, untuk membuat sebuah mesbah untuk korban bakaran. Lalu seekor lembu ditaruh di atasnya, tapi tidak boleh menyalakan api, ya. Lalu Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal tersebut, ratusan nabi Baal tersebut, untuk meminta kepada Tuhan yang mereka sembah, si patung Baal itu, untuk mengirimkan api ke atas lembu yang sudah ditaruh di atas mesbah itu, supaya lembunya terbakar. Lalu akhirnya ratusan nabi Baal itu menyembah patung Baal itu, bilang supaya mendatangkan api ke atas lembu itu. Mereka dari pagi sampai siang mereka terus berteriak kepada patung Baal supaya mereka mengirimkan api, termasuk Raja Ahabnya juga. Tapi apa yang terjadi? Dari pagi sampai siang justru tidak ada api yang menyala sedikit pun. Mereka udah frustasi, mereka udah nggak tahu lagi mau ngapain. Akhirnya Nabi Elia membuat mesbah untuk dirinya sendiri, Setelah terbuat, akhirnya 1 ekor lembu yang lainnya yang tadi dibawa, kan tadi ada 2, 1 udah buat Nabi Baal, yang 1 lagi buat Nabi Elia. Dia taruh di atas mesbah itu. Lalu di sekeliling lembu itu ada namanya apa ya? Yang kendi air, ya. Kendi air, dikelilingi oleh kendi air yang banyak sekali, yang melimpah ruah, bahkan sempat disiramin ke atas lembu tersebut. Lalu disitulah Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Bilangnya seperti ini, di ayat keberapa ya? Sebentar, kakak lupa. Nah, ya, waktu itu Nabi Elia berdoa kepada Tuhan seperti ini. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak,
dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Dan tahu adik-adik apa yang terjadi? Seketika itu juga turunlah api ke atas lembu yang di atas mezbah yang dibuat Nabi Elia tadi. Lalu ratusan Nabi Baal yang menyaksikan itu semua langsung terkagum, terheran-heran. Lalu mereka berbalik dari menyembah patung Baal menjadi menyembah Tuhan Allah yang disembah oleh Nabi Elia. Mereka mengatakan Tuhan, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Ya, seperti itu ceritanya. Bagaimana Tuhan bisa membalikan hati ratusan para Nabi Baal. Oke, kalau disuruh pilih, adik-adik ingin seperti Raja Ahab atau seperti Nabi Elia? Udah pasti harus seperti Nabi Elia. Ya, salah satu tidak adanya mujizat atau salah satu tidak adanya pertolongan Tuhan kepada adik-adik adalah karena ketidaktaatan. Seperti tadi, justru karena ketidaktaatan Tuhan justru bisa marah dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun kepada bangsa Israel. Itu untuk waktu yang sangat lama, bahkan banyak rakyat yang meninggal karena kelaparan dan kekeringan. Tidak mau seperti itu ya adik-adik. Karena itu setiap firman Tuhan yang kakak berikan dan kakak sekolah minggu berikan, adik-adik boleh dengar, simpan baik-baik dan lakukan dalam hidup adik-adik. Dan juga Alkitabnya dibaca setiap hari, karena walaupun ibadah online kakak nggak bisa lihat nih adik-adik buka Alkitab atau enggak, tapi hanya Tuhan yang tahu. Nah, jangan lupa ya. Oke, ceritanya hari ini sampai sini. Kakak harap adik-adik semuanya sehat, tetap di rumah aja karena situasi kondisinya juga masih belum memungkinkan untuk kita bisa keluar rumah. Apalagi ketemu di ibadah sekolah minggu. Kita bisa ketemu secara online aja, udah puji Tuhan. Oke, sampai hari ini, sampai di sini. Sebelum kakak tutup, kita berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini tentang bagaimana taatnya Nabi Elia. Ajarkan kami untuk selalu taat seperti Nabi Elia, supaya untuk menyenangkan hati Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, semuanya, orang tua, papa dan mama, supaya kami selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya negeri kami akan segera pulih dari pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, saatnya kita mengakhiri ibadah minggu hari ini. Kita menyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Sambil bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini dengan hati yang tulus. Buatkan ajaib.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Engkau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Adik-adik yang kami kasihi, kita sudah menyelesaikan ibadah di rumah kita. Marilah kita berdoa, menyampaikan doa persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kami kasihi, tenteramlah di rumah beribadah. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik yang kami kasihi. Bertekun di dalam Tuhan ya sayang ya. Tuhan memberkati.